riset dulu, terus bikin storyboard. Storyboard tuh kayak misalkan kita penggambaran ini tokohnya letaknya di mana, lagi ngobrol sama siapa. Salam literasi. Sobat literasi, buku anak tanah air sudah banyak kualitasnya. Bisa kita lihat di pasaran, buku-buku tersebut banyak ilustrasi yang bagus. Tentu saja sebuah ilustrasi yang bagus dibuat oleh seorang ilustrator yang cakap. Sekarang di samping saya, ada seorang ilustrator yang sudah memiliki sejumlah karya. Memang kebanyakan komik. Dan ia juga membuat desain, membuat sketsa, untuk berbagai kampanye, baik itu pemerintah maupun swasta. Selamat datang Mbak Nurma Aisyah. Iya, selamat datang. Mbak Nurma Aisyah ini lulusan ini ya, Desain Komunikasi Visual ITB tahun 2007 Mbak ya? Iya. Selamat pagi Mas Billy. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Mbak Nurma, pandemi ini bagaimana pekerjaannya? Bertambah atau malah berkurang? Memang ada sejumlah ini sih tantangan ya. Kayak misalnya tuh seperti kalau orang yang berkecimpung di dunia literasi mungkin punya banyak informasi. Ada sejumlah perusahaan yang ya kabarnya bikin sedih gitu ya. Buat kita para penggiat ini kan ada yang terpaksa PHK karyawan, ada yang bahkan tutup sama sekali ya. Seperti itu, dan saya pun termasuk salah satu yang merasakan dampaknya ini. Oh, jadi kena imbasnya. Iya, kena imbas. Banyak proyek yang dulu sebelum pandemi dapat banyak sekarang berkurang gitu ya. Ada yang gitu, ada yang sebenarnya naskahnya tuh sebenarnya mereka udah punya nih. Cuman kita perusahaan khawatir belum bisa memberi honor dengan layak ya pada kontributornya, jadi di pending dulu gitu. Ditahan dulu ya, gitu tahan kan. dulu, iya. Mungkin ditahan dulu itu nunggu selesai pandemi atau nunggu kondisi ekonomi membaik. Kayaknya 3 mungkin ya. Nunggu pandemi selesai, nunggu kondisi ekonomi bangsa membaik, sama perusahaannya sendiri kayaknya. Dari internalnya juga, jadi mungkin kompleks ya masalahnya ya. Bisa dibilang nggak gara-gara pandemi ini pekerja menurun, pendapatan juga menurun? Ada pengaruhnya memang. Ada juga gitu ya? Ada pengaruhnya. Nah, kira-kira untuk menyiasati itu gimana sih? Kalau saya gimana ya? Saving sih. Saving? Iya, saving. Ini kalau saya pribadi, saya kan bukan ahli ekonomi ya, tapi mungkin dengan pemahaman saya yang mungkin minim ya, saving, terus mengurangi pengeluaran kita kayak mungkin buat hangout, main-main, apa gitu. Kita fokus aja ke kebutuhan sehari-hari ya, kayak misalnya listrik, makan ya, apalagi ya. Oke, jadi seperti itulah kontrakan dan lain-lain. Jadi ini ngomongin masalah sembako ini ya? Iya. Oke, kita kembali ke topik awal. Mbak Nurma kenapa sih memilih dunia ilustrasi gitu? Sebenarnya kan dunianya sangat luas gitu kan. Tapi di dalam industri penerbitan yang dipilih malah ilustrasi gitu. Emang nggak susah? Gambar-gambar apa dulu memang sudah punya bakat dulu menggambar? Alhamdulillah sih, pertama mah dari niru-niru ya. Kayak niru film kartun, niru kakak juga kan kebetulan suka gambar, bapak suka gambar-gambar. Jadi saya banyaknya meniru aja awalnya. Waktu kecil dulu? Waktu kecil niru dari tokoh Sailor Moon gitu. Lama-lama ngembangin sendiri kan, ngembangin gaya sendiri gitu. Terus orang tua support ke jurusan seni, jadi saya masuk sana. Dan setelah lulus langsung ke penerbitan gitu. Maksudnya dulu waktu lulus di ITB ya tahun 2007 langsung kerja di penerbitan? Nggak lama setelah itu sih. Begitu lulus langsung alhamdulillah diterima di salah satu penerbitan. Waktu itu apa tugasnya? Dulu saya di Salamadani Pustaka Semesta ya. Dulu waktu kepala redaksinya masih Pak Bambang Trim. Bambang Trim. Dulu job desk-nya saya lebih ke desain cover. Oh, desain cover. Desain cover sama support ilustrasi dikit-dikit, cuman fokusnya memang lebih ke desain cover. Iya.
Sobat Literasi, kalau kita lihat karya-karya Mbak Norma ini, itu banyak sekali ragamnya ya. Ada yang komik, ada juga yang sketsa, ada yang komputer juga ya. Jadi kayaknya ini menguasai banyak hal nih. Ada gak sih Mbak Norma spesialisasinya gitu? Maksudnya ketika gambar itu Mbak Norma itu lebih enjoy, lebih bisa mengeksplorasi gitu. Kalau saya sebenarnya paling seneng banget, tapi ini mungkin buat hobi ya. Kalau buat hobi mah ya gambar makanan. Gambar makanan, wah asik juga nih. Kenapa gambar makanan? Gimana ya? Mungkin seneng makan, seneng masak, kayak udah jadi kalau nggak gambar makanan tuh kayaknya seneng banget. Tapi itu hobi sih, hobi. Jadi kalau apa? Ibaratnya ya, kalau pas lagi jenuh ya, atau lagi maksudnya ada jeda antara satu pekerjaan ke pekerjaan lain kan ya, kadang-kadang namanya freelancer ya, itu bisa buat nge-exploring gitu. Nah, ketika mendesain ya kan kerjasama sama penulis atau penerbit, biasanya apa sih kendala yang dihadapi itu? Kendalanya sama penulis ya, kalau menurut saya sih alhamdulillah sih nggak sejauh ini sih nggak begitu ada kendala ya. Ada kendala? Selama komunikasi bagus, terus brief dari editor, dari penulis lengkap gitu, insya Allah sih kedepannya baik karena kan kita bisa minimalisir revisi ya seperti Suka itu. dikejar-kejar ini nggak penerbit? Kadang-kadang ayo cepet nih. Kadang ada, cuman alhamdulillah sih apa? Kalau penerbit mah orangnya baik-baik, woles-woles. Baik-baik ya. Woles-woles gitu. Jadi kalau misalnya kita punya alasan yang masuk akal gitu. Terus kita juga misalnya kita minta perpanjangan waktu. Tapi perpanjangan waktu yang kita minta juga masih masuk akal gitu. Mereka sih biasanya open aja gitu. Pernah gak ngalamin penerbit itu gojok-gojok kita? Apa bahasanya itu? Ngejar-ngejar kita gitu. Ayo cepet-cepet kerjain, udah deadline ini Ada gitu kan. juga yang gitu. Sehingga bikin ini bikin konsentrasinya pecah gitu. Iya, ada juga yang gitu. Ada juga gitu. Sampai saya kan karena saya nggak ibaratnya ini kan waktunya tinggal berapa hari nih, 2 atau 3 hari, terus saya harus konsentrasi gambar. Akhirnya saya matiin HP, sengaja Medsosnya ngerjain dimatiin gambar semua itu, gitu iya ya. dimatiin semua. Begitu nyala wah langsung dimarahin. Sama layouter kan nunggu gambar dari saya. Sama editornya juga, kemana aja nih? Gitu ada sih beberapa kali kayak gitu. Ada gak Nah ini biasanya kan kalau bikin buku anak itu kan kerjasama antara ilustrator sama penulis ya. Iya. Nah dalam kerjasama itu ada gak semacam kendala atau problem susah komunikasi gitu? Atau ada ritme sendiri yang memang sengaja diciptakan diskusi dulu gitu? Ya, biasanya sih kita juga sebisa mungkin kita komunikasi yang efektif. Tapi pasti awal-awal ada kendala ya gimana kita cari solusinya aja gitu. Begitu mungkin ungkapkan unek-unek dari sana gimana, dari saya gimana, nanti dipertemukan gitu. Insya Allah sih kesananya mudah gitu. Biasanya berapa lama sih yang dibutuhkan untuk selesai antara kerjasama antara penulis sama ilustrator itu? Iya. Kalau buku anak sih mungkin saya belum secepat teman-teman yang lain tuh. Ada teman-teman yang misalnya 2 minggu bisa 1 buku, sebulan bisa 1 buku. Kalau saya agak lama, kehitung agak lama lah mungkin. Karena mungkin kesibukan sebagai ibu rumah tangga juga ya. Jadi kalau saya rata-rata 1 buku sih 2-3 bulan. 2-3 bulan. Rata-rata segitu. Itu udah fix selesai naik cetak? Iya, nanti dari sana mungkin masuk proses editing lagi ya di penerbit. Baru kalau cetaknya sih tergantung penerbit ya. Soalnya kadang-kadang kan ada yang misalnya kita udah beres nih bulan Agustus 2019. Oh, ternyata masih dicetaknya baru bulan Februari tahun berikutnya gitu kan. Itu gimana kebijakan penerbit aja. Yang penting ibaratnya tanggung jawab kita, kontrak kita sudah terpenuhi gitu. Itu biasanya nih kalau penulis itu kan ada sistem kerjasama sama penerbit itu ada beli putus, ada royalti. Kalau ilustrator itu gimana? Kalau saya pribadi enjoy-nya sih beli putus ya. Beli putus. Iya. Soalnya lebih kecil ya resikonya ya. Mungkin gitu. Kalau royalti bagus sih kalau untuk buku-buku yang kita prediksi bakal jadi bestseller itu bisa dipertimbangkan. Bisa milih memutuskan saya mau
royalti aja saya mau beli putus aja penerbit bisa itu ya? Bisa sebenarnya bisa. Cuman rata-rata sih beli putus. Beli putus. Iya. Yang royalti itu jarang lah ya. Kecuali kalau misalkan penulisnya merangkap ilustrator itu biasanya ngambilnya royalti sistemnya gitu. Nah, sobat literasi, Mbak Nurma ini juga suka bikin komik loh. Udah ada berapa, Mbak? Berapa ya? Mungkin sekitar 6 apa 7. 6 atau 7 buku ya, saking banyaknya gitu ya. Nah, ketika kita bikin komik itu kan ada sesuatu yang ingin disampaikan gitu kan. Coba kita pengen tahu bagaimana sih awal mula gitu ya. Apakah kita bikin outline dulu atau bikin gambar dulu, ilustrasi dulu baru naskah atau bagaimana tuh prosesnya, Mbak? Kalau dulu kebetulan saya kan yang komik yang saya handle itu bukan komik fiksi sih ya, jadi lebih ke komik pengetahuan, kayak soal kebencanaan, soal tokoh dunia gitu. Jadi riset dulu, terus bikin storyboard tuh kayak misalkan kita penggambaran ini tokohnya letaknya di mana, lagi ngobrol sama siapa, terus apa yang mereka obrolin gitu, baru nanti dituangkan ke sketsa. Dari sketsa outline lagi, bisa komputer, bisa pakai drawing pen terus di scan, baru diwarna prosesnya. Oh jadi sebentar, jadi prosesnya itu pertama riset dulu, baru bikin outline, storyboard. Iya. Oh gitu ya. Jadi nggak bikin outline dulu, baru riset, tapi sebaliknya riset dulu baru outline. Saya biasanya sih riset dulu. Biasanya, ya kalau riset itu biasanya apa yang dilakukan? Buka Google, nanya Om Google gitu, atau ke satu tempat gitu kan? Karena kan harus detail ya kalau ilustrasi itu. Kebetulan kan ini bencana ya. Saya dulu pernah bikin soal tsunami gitu. Tsunami di Aceh? Apa namanya? Pengetahuan tentang tsunami misalnya. Gimana terjadinya tsunami, proses-prosesnya, dampaknya dan lain-lain gitu. Ya kebanyakan sih googling aja sama buku ya, gitu sih. Udah cukup ya? Googling ke YouTube gitu ya? Bisa. Buku bisa. Buku. Iya. Terus ini juga sih. Mungkin sharing-sharing sama ahlinya juga ada dikit-dikit gitu. Oh, suka ketemu sama ini, sama ahlinya waktu gitu itu ya? sempat juga sih kayaknya pas ngebahas pas bikin buku itu gitu. Suka datang nggak ke lokasi mungkin untuk tahu lebih detail gitu suasana atau di settingnya gitu? Karena waktu itu saya bikinnya nggak spesifik, kami maksudnya saya sama teman saya nggak spesifik tentang Aceh itu, makanya kami nggak kesana gitu. Iya. Kejauhan gitu ya. Tapi kan ada juga Jogja misalnya ya. Waktu itu kan di Klaten misalnya tuh bisa gitu kan. Nah itu untuk riset, ada gak sih biaya yang diberikan oleh penerbit gitu? Nih supaya bagus nih gambarnya, kamu kesini dong, nih kita biayai gitu. Wah, kalau sejauh ini sih belum sih, saya nggak tahu kalau teman-teman lain mungkin ada pengalaman lain. Soalnya saya ambil sumbernya sih banyak kan googling aja atau yang sekiranya mudah ditemui lah di sekitar kita atau nggak begitu jauh gitu. Ya, Mbak Nurma, kan banyak sekali ya komik sekarang yang beredar, baik itu dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk di medsos ya, di Instagram misalnya. Nah, dari sisi Mbak Nurma sendiri, ada gak sih perbedaan-perbedaan kesulitan antara bikin yang dalam cetak maupun di medsos itu? Kalau saya kebetulan kan saya nggak terjun di komik yang medsos kayak webtoon gitu, enggak. Soalnya kalau dari cerita-cerita teman-teman gitu, itu yang webtoon itu kayaknya kalau misalnya kita udah punya follower, pembaca setia gitu, nanti kalau misalnya kita nggak update sehari aja kita bisa dikejar-kejar tuh sama pembacanya. Dicaci maki gitu ya? Bisa kayak gitu. Itu sadis banget bikin gitu. Stres gitu. Bikin stres gitu ya? Iya, ada jadi kayak gitu. butuh konsistensi ya kalau bikin karya di medsos ya? Di medsos mah harus lebih lebih tapi lebih kuat tantangan lagi. Tersendiri itu sebenarnya tantangan. Cuman saya sih belum deh kalau jadi yang aman aja lah gitu. Belum kalau soal itu deh. Nah terus bikin komik, kalau bikin komik itu kan harus bikin karakter, terus lagi setting gitu ya. Nah di antara unsur-unsur tersebut, mana sih yang dirasa Mbak Nurma itu yang paling susah dan paling mudah? Setting sama karakter ya. Setting tuh memang sulit juga sih, cukup sulit ya setting ya. Yang paling mudah apa ya?
sebenarnya paling mudah bikin storyboard ya, Oh, ngegambarnya paling ya. mudah storyboard. Ya ngegambarnya itu wah lumayan, itu butuh ketekunan ya, apalagi kalau komiknya sampai ratusan halaman gitu, wah harus daya tahannya lumayan harus kuat ya. Harus kuat. Ya komikus itu yang teman-teman yang berkecimpung di komikus tuh ya, saya kagum juga itu. Soalnya endurance-nya ya kuat gitu, Iya, itu kan. konsisten. Lah memang dalam sehari kira-kira untuk gambar komik butuh berapa lama? Kalau saya sih tipe santai ya saya. Oh, santai. Jadi paling Santainya? satu gitu, satu atau dua lah mungkin. 1-2 halaman. Kalau yang lain mungkin bisa 3, bisa 4, bisa 1-2 berapa. halaman itu berapa lama bikinnya? 1-2 halaman itu ibaratnya baru sketsa ya. Kalau sama proses-proses ditinta, diwarna ya mungkin 3-4 hari lah ya, 1-2 halaman itu segitu. 3-4 hari. Iya. Jadi memang begitulah susahnya gitu ya. Jadi memang sebuah karya yang bagus, yang dibidani benar-benar itu memang membutuhkan waktu yang lama. Jadi jangan anggap sebuah buku dengan ilustrasi yang bagus itu dikerjakan dalam waktu sebulan 2 bulan ya. Kayaknya agak susah ya. Kecuali buku tersebut dikerjakan oleh beberapa ilustrator. Iya, Nah, bisa pernah nggak gitu. kerja sama itu Oh sama? ada juga sih, ada. kayak itu biasanya bukunya kumpulan cerpen ya, kumpulan dongeng. Itu biasanya memang kompilasi, jadi ilustrator paling megang 1 atau 2 cerita aja gitu. Jadi iya, jadi antologi Iya, dan semacam ada gitu. beberapa ilustrator Iya, gitu ya. biasanya gitu. Itu biasanya kayaknya lagi tren sekarang itu ya. Jadi buku-buku KPK yang komik itu ya. Oh, kalau KKPK kalau nggak salah masih 1 orang 1 ya? 1 buku 1 kan ya? KKPK. Oh, Ada yang juga komik, gitu. yang komik ada beberapa. Jadi Oh, iya. satu anak yang bikin cerpen gitu ya, kolaborasi dengan beberapa ilustrator. Oh, berarti format baru ya? Oh, udah lama itu. Oh gitu, sayanya kurang update. Iya, Mbak Nurma, ini kan sudah bergelut lama gitu ya di dunia ilustrasi. Mbak Nurma melihat bagaimana perkembangan dunia perbukuan, terutama buku-buku anak gitu ya. Kayaknya ini buku anak sebenarnya nggak ada matinya ya. Iya. Itu selalu tinggi gitu ya. Saya nggak tahu kalau di era pandemi seperti ini mengalami penurunan apa enggak gitu ya. Tapi buku anak tuh permintaan selalu paling tinggi gitu ya. Iya. Selain buku pelajaran gitu ya. Iya sih, setahu saya juga kalau dari saya kan dilihatin juga nih sama teman nih, oh ini grafik penjualan di Gramedia, memang buku anak itu yang teratas gitu. Teratas. Okay. Memang ibaratnya permintaannya selalu ada ya, selalu ada gitu. Terus apa lagi tadi ya? Tadi apa lagi ya? Itu masalah persaingan gimana? Ada persaingan nggak? Persaingan antara penerbit atau gimana? Antar ilustrator. Ilustrator ya pasti itu sih. Apalagi kan tiap tahun banyak lulusan baru gitu kan. Dan mereka juga kan talentanya wah hebat deh, keren-keren, dan mereka punya gaya ilustrasi yang fresh baru gitu. Jadi ya wah ini mah seperti masuk ke hutan rimba. Nah berarti bagaimana supaya bisa bertahan dan terus terdepan gitu ya? Pasti kan punya ciri atau tips gitulah yang bisa dibagi sama teman-teman kita di sini. Kalau saya sih percaya rezeki mah di tangan Allah ya. Iya, udah pasti itu. Iya, rezeki di tangan Allah. Jadi kalau saya sih sebenarnya nggak khawatir lah. Maksudnya teman-teman saya sendiri dan kita semua kan pasti ada jalannya masing-masing. Nggak tahu dari mana gitu, kita nggak usah khawatir lah. Saling support aja mungkin ya, saling support antar teman-teman gitu. Terus apalagi ya, persaingan ya. Ya yang ada syukuri, udah gitu aja sih. Oke. Mbak Nurma, saya yakin banyak sekali ya melihat juga industri perbukuan tanah air semakin bagus ya, terutama di ilustrasi. Ada saja pasti orang-orang yang ingin menjadi seorang ilustrator. Nah, mungkin Mbak Nurma bisa berbagi tips bagaimana menjadi seorang ilustrator pemula dan bagaimana bisa bergelut gitu ya, bisa memperdalam terus ilmunya sehingga bisa menjadi seorang ilustrator profesional. Kalau mungkin saya rekomendasiin salah satu teman ya. Teman saya itu kebetulan dia buka kelas nih khusus buat orang-orang yang penasaran nih, saya pengen jadi ilustrator khususnya buku anak. Itu coba aja ke Facebooknya Maman Mantox ya. Maman Mantox, oke. Nah itu beliau itu secara berkala membuka khusus buat siapa yang tertarik untuk ke buku anak gitu. Jadi kan enak tuh prosesnya gimana, tahapannya gimana, nanti diajarin juga gimana nanti tuh ilustrator itu misalnya
eh, apa, membuat sesuatu sesuai pesanan dari penerbit dan lain-lain gitu. Udah spesifik sih lebih beliau, jadi kayaknya beliau lebih apa, pengalaman gitu. Oh, jadi mungkin untuk ikut pelatihan-pelatihan juga perlu juga ya, penting ya untuk Iya, perlu menambah sih. kemampuan ya. Perlu juga. Kalau untuk misalnya berjejaring dengan teman-teman komunitas atau Iya. sesama ilustrator bagaimana? Iya, perlu juga. Alhamdulillah sih ikut beberapa grup juga di WhatsApp atau di Facebook ya. Kita apa, selalu update lah gitu sama perkembangan-perkembangan. Oke. Mbak Nurma punya gak semacam pencapaian yang ingin diraih? Mungkin akan membuat punya studio atau membuat penerbit sendiri atau bagaimana? Apa ya? Pasti ada dong yang dirintis sekarang itu. Kalau spesifik untuk buku sih belum sih kayaknya. Saat ini masih enjoy aja dengan yang ada gitu. Belum ada target khusus sih kalau untuk sekarang. Masih menikmati menikmati aja. mengikuti arus. Enggak mengikuti arus juga sih, tapi menikmati hidup. Menikmati hidup. Itu aja. Oke, terima kasih Mbak Nurma atas bagi pengalamannya. Mudah-mudahan kita di sini bisa bertambah pengetahuannya, sobat literasi. Iya. Oke, terima kasih. Ya, Salam sama-sama. literasi. Salam literasi.